Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menghadiri pada forum kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada kalian, penyuluhan seputar remaja. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elsa Sabila. Tempat tanggal lahir saya di Subang, tanggal 15 Mei tahun 2000. Alamat saya di Kampung Tanjung Wangi, Subang, Jawa Barat. Jurusan saya Bimbingan Konseling Islam. Saat ini saya semester 5 dan insya Allah akan memasuki semester 6. Dan universitas saya adalah Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN Bandung. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang Pusat Informasi Konseling Remaja atau yang disingkat menjadi PIKR dalam keterampilan hidup life skills yang diterapkan untuk masa depan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya rasa ini sangat cocok sekali bagi kita yang masih memasuki usia remaja. Nah, diawali dari pengertian PIKR-nya terlebih dahulu. Jadi, apa sih PIKR itu? PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja yang mewadahi untuk kegiatan program genre untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja atau mahasiswa guna memberi pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta berbagai kegiatan penunjang lainnya yang bermanfaat bagi remaja atau mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu program yang diadakan oleh PIKR. Jadi, PIKR ini adalah suatu program yang dikembangkan oleh genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna menyediakan pelayanan informasi dan konseling yang ditujukan untuk remaja. Nah, materi yang disampaikan oleh PIKR ini meliputi pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga, seksualitas, HIV and AIDS, serta nafza, dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skills. Nah, pada penyuluhan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan hidup life skills yang ditujukan untuk remaja. Nah, selanjutnya kita memasuki definisi remaja. Jadi, apa sih remaja itu? Nah, masa remaja ini merupakan masa yang sangat menentukan kehidupan remaja untuk masa selanjutnya yang pada masa tersebut merupakan masa peralihan. Nah, masa peralihan di sini maksudnya adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Jadi, maksud dari masa peralihan ini, ketika kita pada masa remaja itu memiliki sifat yang kekanak-kanakan, sifat yang manja, sifat yang selalu bergantung pada orang tua. Nah, ketika kita memasuki masa dewasa, itu semuanya dirubah menjadi seseorang yang mempunyai pikiran yang luas, mempunyai pikiran yang dewasa, bagaimana hidup mandiri, tidak manja lagi, dan tidak bergantung kepada orang tua lagi. Nah, pada masa peralihan ini,
dampaknya dalam diri remaja itu menunjukkan adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan konflik. Nah, setelah itu, masa remaja juga merupakan masa yang sangat menentukan kehidupan remaja untuk masa depan. Nah, seorang remaja harus memiliki komitmen dan persiapan yang matang agar masa transisi berjalan dengan baik dan mulus. Jadi, seorang remaja dalam masa peralihan ini disebut sebagai masa remaja yang benar-benar harus memiliki persiapan. Nah, persiapan yang matang tersebut dimaksudkan remaja mampu melewati masa perkembangannya tanpa stres dan penuh kebimbangan. Maka remaja harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jika potensi tersebut berkembang, diharapkan nantinya remaja memiliki bekal untuk masa selanjutnya. Nah, banyak banget remaja ini mengalami hambatan ketika melaksanakan tugas perkembangannya. Padahal remaja sendiri itu dituntut agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, pada era globalisasi saat ini, siapapun di dalamnya, mereka yang saling berkompetisi satu sama lain dan pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya. Orang harus mampu keterampilan untuk mampu beradaptasi dan mampu bersaing. Nah, mau tidak mau seorang remaja itu harus mampu bersaing dengan masa era globalisasi ini. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas keterampilan hidup atau life skills yang harus dipersiapkan untuk remaja bagi masa depannya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu permasalahan atau pembahasan inti, yaitu keterampilan hidup atau life skills. Jadi kita perlu mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih keterampilan hidup atau life skills ini? Nah, keterampilan hidup atau life skills ini merupakan kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang hal tersebut memungkinkan seseorang dapat menghadapi tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam pengembangan pribadi, emosional, dan sosial mereka. Pendidikan kecakapan hidup yang bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam untuk keterampilan hidup, terutama dalam kasus remaja. Nah, jadi keterampilan hidup bagi remaja ini sangat berpengaruh besar sekali untuk menopang kehidupan remaja, yaitu permasalahan remaja dapat dicegah dan dikurangi. Dengan life skills ini yang dimiliki oleh remaja diharapkan akan memperoleh hidup yang lebih tangguh, kuat, disiplin, religius, serta dapat berkompetisi dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian keterampilan hidup atau life skills. Nah, pembagian keterampilan hidup life skills ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada keterampilan fisik, yang kedua ada keterampilan mental, yang ketiga ada keterampilan emosional, yang keempat ada keterampilan spiritual, yang kelima ada keterampilan kejuruan atau vocational skills, dan yang terakhir ada keterampilan menghadapi kesulitan. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah keterampilan fisik. Nah, apa sih yang disebut dengan keterampilan fisik ini? Jadi, keterampilan fisik ini
yaitu suatu kemampuan yang ditujukan secara fisik oleh seseorang, diantaranya bersuara, melihat, bergerak, mencium, merasa, dan menyentuh. Keterampilan fisik ini ditandai dengan suatu kekuatan dan ketahanan fisik. Nah, di dalam keterampilan fisik ini memiliki 5 poin yang penting yang harus dipahami oleh remaja. Yang pertama adalah memahami tubuh sendiri. Nah, maksud dari memahami tubuh sendiri yaitu para remaja diharapkan akan paham tentang makna dari sehat dan tahu bagaimana cara mencegah tubuh terkena penyakit. Jadi seorang remaja ini harus mampu memahami tubuhnya sendiri, bagaimana seorang remaja ini bisa menjaga tubuhnya sendiri agar selalu sehat, agar tidak terkena penyakit. Nah, dengan cara apa? Dengan cara selalu melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, selalu berolahraga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, poin yang A ini sangat penting sekali untuk seorang remaja gitu, agar imunitas di dalam tubuhnya itu selalu baik. Nah, yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan tubuh. Nah, maksud dari mampu berkomunikasi dengan tubuh itu, para remaja diharapkan paham tentang makna dari sehat dan tahu bagaimana cara mencegah mampu berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri. Nah, komunikasi antara diri tubuh dengan otak akan menghasilkan mekanisme tubuh yang baik. Nah, seorang remaja ini mampu berkomunikasi dengan tubuh, maksudnya yaitu mampu berkomunikasi dengan tubuhnya. Misalkan seorang remaja ini merasakan haus atau lapar, jadi ya remaja itu harus makan, harus minum. Ketika remaja itu capek, ya berarti tubuh itu harus memiliki pola istirahat yang cukup. Jadi tidak boleh memaksakan keinginan diri sendiri. Misalkan kita mempunyai tugas yang banyak, kita harus mengerjakan tugas itu. Nah, tapi di sisi lain tubuh kita ini capek gitu. Nah, maka dari itu kita harus istirahat terlebih dahulu sebelum mengerjakan aktivitas yang lainnya. Nah, selanjutnya itu pola makan yang teratur. Jadi seorang remaja yang mempunyai life skills ini sehat itu dimulai dari apa yang dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Dalam mengkonsumsi makanan yang harus diatur dengan baik, bukan hanya enak saat di lidah, tetapi juga sehat di badan. Nah, pola makan yang teratur ini sangat berpengaruh kepada kesehatan remaja. Nah, yang keempat adalah melakukan olahraga. Ini juga sangat penting bagi kita ya, teman-teman. Banyak di antara kita yang mungkin mengabaikan olahraga ini. Padahal olahraga ini sangat penting agar tubuh kita seimbang dan sehat selalu. Nah, yang terakhir adalah mengatur pola tidur. Kebanyakan dari kita, apalagi mahasiswa, sering begadang kan karena banyaknya tugas atau mengerjakan tugas. Nah, untuk mempunyai keterampilan hidup untuk remaja itu harus bisa mengatur pola tidurnya. Walaupun kita sibuk atau banyak sekali tugas, tapi kita harus mengatur pola tidur agar kesiapan tubuh untuk menjalankan aktivitas juga di keesokan harinya itu dapat bersemangat. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan mental. Keterampilan mental merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan
dan merasa nyaman dengan diri sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sosial, berkembang dan matang dalam kehidupannya, menerima kekurangan dan kelemahannya, dan memiliki kepuasan dalam berkehidupan sosial, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, dalam keterampilan mental ini memiliki 4 poin yang penting. Yang pertama adalah kemampuan menghargai dan mempercayai diri. Nah, maksud dari ini adalah kondisi yang dapat memberi keyakinan yang kuat pada diri remaja untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ada tips untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu kenali kelebihan dan kekurangan diri, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, dan menjadi diri sendiri. Nah, seorang remaja ini harus yakin bahwa setiap manusia ini tidak ada yang sempurna. Semua manusia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan beranggapan bahwa saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kalian ini harus yakin bahwa kita ini memiliki kelebihan yang tidak sama dengan orang lain. Nah, yang kedua yaitu kemampuan berpikir positif. Merupakan suatu kemampuan seseorang melihat sisi positif mengenai sesuatu peristiwa atau hal. Nah, beberapa tips untuk dapat berpikir positif, yaitu kelemahan dijadikan sebagai suatu motivasi, dan yakinlah bahwa setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, teman-teman jika memiliki kemampuan yang lemah, nah itu harus dijadikan motivasi agar kita selalu semangat. Nah, yang ketiga adalah mengatasi stres. Stres adalah ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi tuntutan atau tekanan di sekelilingnya. Cara mengelola stres yang baik yaitu kelola dan kenali situasi yang menyebabkan stres itu. Nah, setelah itu temukan apa sih yang menyebabkan stres itu. Nah, setelah itu alihkan stres itu menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu mampu mengambil keputusan. Nah, merupakan suatu kemampuan untuk menghadapi mengambil satu keputusan dalam hidup. Kemampuan ini dapat dipelajari dan dipraktikkan. Nah, langkah yang sederhana yang dapat digunakan adalah identifikasi dengan jelas masalah yang harus dipecahkan dan bagaimana keputusan yang harus diambil. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan emosi. Keterampilan emosi menggambarkan suatu kemampuan, kapasitas, keterampilan diri remaja untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola emosi diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi diri kepada orang lain atau kelompok dalam bersosial merupakan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk menjalin hubungan dan kerjasama. Nah, di dalam keterampilan emosi ini ada 2 poin. Yang pertama adalah keterampilan untuk bersikap tegas, yaitu sebuah sikap atau perilaku untuk bersikap tegas kepada orang lain tanpa menyakiti atau merendahkan diri. Nah, yang kedua yaitu keterampilan komunikasi interpersonal. Perilaku seseorang atau masyarakat tergantung pada pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dari yang bersangkutan. Nah, poin yang kedua ini ada 5 poin. Yang pertama adalah mampu menerima dan memahami. Yang kedua, mampu mengikuti alur cerita. Yang ketiga, mampu melakukan refleksi. Dan yang keempat, mampu melakukan pengulangan makna. Dan yang kelima adalah mampu melakukan pengulangan makna.
Selanjutnya yaitu keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual merupakan kemampuan yang dimiliki semua manusia, yaitu dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap Tuhan dan sesama makhluk hidup, dan sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari semesta. Nah, poin di keempat ini ada 3 poin yang harus dimiliki oleh remaja yang memiliki keterampilan hidup. Yang pertama adalah kemampuan paham tentang kehidupan spiritual. Jadi seorang remaja ini paham dan mengerti apa sih kehidupan spiritual itu. Nah, yang kedua yaitu menyadari kehidupan spiritual. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus menyadari bahwa ketika semasa kita hidup, kita juga tidak lupa dan wajib beribadah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan kehidupan spiritual. Nah, kalau kita sebagai remaja Islami, kita wajib untuk melaksanakan sholat, puasa, mengaji, ya intinya untuk memperbanyak pahala untuk nanti kita bekal di akhirat. Selanjutnya yaitu keterampilan keterampilan kejuruan atau keterampilan vocational skills. Nah, keterampilan kejuruan ini merupakan keterampilan khusus dalam bidang non-akademik, yaitu berupa kemampuan berwirausaha sesuai dengan bakat, minat, dan hobinya untuk memperoleh penghasilan sehingga bisa hidup dengan bermanfaat. Nah, maksud dari keterampilan kejuruan ini, seorang remaja yang memiliki potensi ini harus dikembangkan. Jika seorang remaja ini memiliki hobi, harus diasah, dikembangkan agar nanti ke depannya ini dapat memperoleh penghasilan dari hobinya tersebut atau dari kemampuannya tersebut sehingga bisa hidup dengan bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan menghadapi kesulitan. Maksud dari keterampilan menghadapi kesulitan yaitu keterampilan untuk menghadapi hambatan, masalah, dan tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Remaja perlu memiliki keterampilan ini karena tantangan yang dihadapi remaja semakin hari akan semakin kompleks. Nah, memecahkan masalah yang dihadapi oleh remaja adalah tujuan utamanya yaitu akan diselesaikan atau dibantu oleh teman sebaya yang diadakan oleh PIKR ini. Nah, di dalam keterampilan menghadapi kesulitan terdapat 3 poin. Yang pertama adalah tipe cepat menyerah. Tipe ini tidak mempunyai kemampuan menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Tipe ini memilih menghindar, lari, dan tidak berani menghadapi masalah. Nah, setiap orang ini ketika menghadapi masalah, banyak sekali tipenya. Ada orang yang kalau misalkan mendapat masalah itu cepat menyerah. Ia tidak mau berusaha, ia cepat menyerah. Nah, ada yang seperti itu. Yang kedua ada tipe cepat istirahat. Nah, sebenarnya tipe ini itu mampu menghadapi masalah yang ia hadapi, tetapi karena masalah ini mungkin menurut ia adalah masalah yang sangat besar, maka ia berpikir bahwa ya sudahlah saya istirahat saja daripada saya menyelesaikan masalah ini. Jadi dia lebih fokus untuk mengabaikan masalahnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah tipe terus mendaki. Nah, tipe ini
Tipe yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka menghadapi tantangan dan hambatan hidupnya dengan semangat yang tinggi dan strategi yang cerdas. Dia tidak pernah membiarkan satu hambatan pun menghalangi upaya pencapaian tujuannya. Nah, tipe terus mendaki ini diharapkan dapat dimiliki oleh remaja yang memiliki keterampilan hidup, karena tipe yang terus mendaki ini tipe yang tidak mudah untuk menyerah dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, penyuluhan pun mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia untuk menjadi partisipan pada Zoom kali ini. Semoga pada pertemuan kali ini kalian mendapatkan manfaatnya, mendapatkan wawasan baru, wawasan yang luas yang belum kalian dapatkan dari manapun gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Stay safe semuanya karena sekarang ini masih masa pandemi. Mungkin saya cukupkan penyuluhan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.